Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya, Nak? Oke, kali ini kita akan membahas materi mengenai penerapan aset tetap. Nah, di sini Ibu memberikan ilustrasi gambar mengenai aset tetap yang ada dalam perusahaan, ya. Di sini ada gambar gedung, ada gambar bangunan, ada kendaraan, ada komputer, ya. Nah, dari ilustrasi gambar ini kita dapat mengetahui bahwa aset tetap di sini adalah aset tetap berwujud, ya. Aset tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, pertanyaannya di sini, kira-kira apa sih fungsinya, apa tujuannya perusahaan memiliki aset tetap? Ya, ini akan kita bahas lebih lanjut ya, Nak, ya. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita mengetahui pentingnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menunjang operasional perusahaan, ya. Bagaimana cara kita memperoleh aset tetap, bagaimana cara perusahaan memiliki aset tetap. Ya, seperti itu, Nak, ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita, di sini Ibu buat peta konsep. Artinya poin-poin pokok yang akan kita bahas, mulai dari pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, penilaian dan akun-akun aset tetap, sampai ke pencatatan harga perolehan. Nah, berikutnya di sini Ibu mau bertanya, menurut kalian apa itu aset tetap? Ya, tadi sudah disinggung di awal slide bahwa aset tetap itu terdiri dari gedung, peralatan yang pastinya aset tetap itu menandakan bahwa ada bentuk wujudnya, ya. Nah, ada mobil, ada perusahaan, ada gedung, ada bangunan. Nah, dari sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa aset tetap adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan satuan uang dan pastinya memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi dari kesimpulan pengertian aset tetap ini dapat kita simpulkan bahwa aset tetap sangat memberikan manfaat bagi perusahaan, ya. Oke, selanjutnya klasifikasi aset tetap itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Dari kalimatnya saja, kalian pasti sudah memahami yang dimaksud dengan aset tetap berwujud apa, gitu ya. Untuk aset tetap berwujud berarti aset tetapnya memiliki bentuk wujud. Contohnya tadi tanah, gedung, peralatan, ya. Yang kedua, aset tetap tidak berwujud berarti tidak memiliki bentuk wujud tetapi memiliki atau memberikan manfaat kepada perusahaan. Contohnya apa? Goodwill atau nama baik. Selanjutnya ada franchise, ada hak cipta, ada hak paten, ya, dan lain-lainnya, ya. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian mengerti, Nak, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa saja karakteristik aset tetap? Jadi, tidak semua aset yang dimiliki perusahaan dikelompokkan ke dalam aset tetap, ya. Harus mempunyai karakteristik, atau kriteria. Yang pertama, aset tetap itu sendiri harus berwujud, artinya memiliki bentuk wujud, ya, memiliki bentuk wujud. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Artinya, aset tetap yang dimiliki perusahaan itu dapat digunakan untuk operasional perusahaan lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, yang ketiga, digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, pastinya aset tetap yang dimiliki perusahaan itu digunakan untuk operasional perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Jadi tempat berdirinya usaha tidak untuk diperjualbelikan, tapi digunakan untuk operasional perusahaan ya. Yang kelima, material, artinya memiliki nilai yang cukup tinggi ya aset tetapnya. Yang keenam, dimiliki perusahaan. Ya, sudah tentu kita tahu ya bahwa aset tetap di sini harus dimiliki oleh perusahaan, bukan dimiliki oleh pihak lain. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian dan akun-akun aset tetap itu apa saja? Nah, untuk di aset tetap ini, penilaian aset tetap itu berdasarkan dari harga perolehan aset tetap. Disebut juga dengan biaya historis ya, biaya historis. Nah, akun-akun aset tetap sendiri tentunya kita sudah membahas di materi yang sebelumnya ya Nak ya, bahwa di dalam kelompok harta itu ada aset tetap. Nah, aset tetap itu apa saja? Ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, mesin-mesin pabrik, dan lain-lain ya Nak ya. Oke, sampai di sini Ibu harap mengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya itu harga perolehan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang harga perolehan? Nah, di sini ya kita akan mempelajari harga perolehan. Nah, untuk harga perolehan sendiri itu adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran lain sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi, harga perolehan ini adalah semua pengeluaran. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam harga perolehan? Nah, ini ya. Ada harga beli aset, ada beban angkut, ada beban pemasangan, ada biaya import, ada biaya balik nama, dan lain-lainnya. Yang bisa mempengaruhi nilai harga dari aset itu sendiri. Jadi itu semua ditambahkan. Itulah yang dinamakan harga perolehan. Nah, selanjutnya bagaimana cara perolehan aset tetap? Nah, jadi seperti halnya kita di rumah, mungkin orang tua kalian ada yang memiliki motor, ada memiliki mobil. Nah, bagaimana caranya orang tua kalian mendapatkan itu? Nah, bisa kita beli dengan secara tunai atau kredit. Bisa pembelian secara gabungan. Yang ketiga, bisa kita peroleh dari membuat sendiri. Yang keempat, aset tetap juga bisa diperoleh dengan pertukaran. Artinya, bisa pertukaran sejenis, bisa yang tidak sejenis. Contohnya nih, kalau pertukaran yang sejenis, motor kita sudah tidak layak pakai lagi, kita mau jual ganti yang baru, berarti kita menambah biaya lagi ya naknya, karena aset yang kita jual itu pasti sudah berkurang harganya ya. Oke, selanjutnya bisa kita dapatkan melalui pemberian atau donasi. Nah, yang terakhir diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana pencatatan harga perolehan dari membeli secara tunai sampai kepada pertukaran ya, pertukaran. Nanti kita bahas. Nah, di sini Ibu buat salah satu contoh bagaimana pencatatan harga perolehan dengan pembelian secara tunai. Nah, di sini dibeli mesin pabrik seharga 55 juta, pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian mesin antara lain PPN sebesar 5.500.000, premi asuransi sebesar 550.000 dan biaya pemasangan sebesar 1.450.000. Berapa besarnya harga perolehan mesin dan bagaimana pencatatannya? Nah, jadi dari contoh soal ini kita bisa membuat penyelesaiannya sebagai berikut ya nak ya. Nah, jadi yang pertama kita menjumlahkan harga beli dan semua pengeluaran sampai mesin tersebut siap untuk digunakan. Nah, apa saja pengeluarannya? Dari harga beli, ditambahkan dengan PPN, ditambahkan premi asuransi, ditambahkan biaya pemasangan. Nah, baru dijumlahkan semua. Nah, ketemulah total harga perolehan. Di sini HP Ibu singkat harga perolehan ya nak ya. Nah, bagaimana pencatatan jurnalnya? Nah,
Untuk pencatatan jurnalnya, apabila kita melakukan pembelian, maka yang bertambah apa? Mesin. Mesin didebet sebesar 62.500.000. Yang dikredit apa? Karena kita melakukan pembelian, maka kas kita berkurang. Yang dikredit kas berkurang sebesar 62.500.000. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap kalian sudah mengerti dan nanti apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan melalui diskusi di Google Classroom ya nak ya. Di Google Classroom sudah Ibu buat LKPD untuk kalian diskusi bersama dengan temannya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Tetap sehat, ya, tetap sehat, rajin belajar, jangan malas, dan tetap produktif meskipun di rumah. Ya, saya akhiri. Selamat pagi dan salam sehat.